kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana cara hidup yang diberkati. Saudara, untuk kita hidup yang diberkati, mencapai hidup yang diberkati, kita harus memperhatikan cara hidup kita. Ya, nggak bisa kalau cara hidup kita ngawur, terus kita diberkati. Jadi untuk diberkati, kita harus memperhatikan cara hidup kita. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan melewati waktu, ya, dan waktu nggak bisa berhenti, waktu nggak bisa kembali, waktu nggak bisa diulang. Hal yang terpenting diperhatikan dalam hidup kita sebagai orang percaya, di dalam waktu-waktu kita jalani ini, kita harus sungguh-sungguh bangun dan berjaga-jaga. Kenapa kita perlu dua hal ini? Bangun dan berjaga-jaga. Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, karena Kristus akan bercahaya atas kamu. Supaya Kristus bisa bercahaya atas kita, maka kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang tidur. Kadang orang tidak sadar kalau kerohaniannya itu tertidur. Dia anggap masih oke, ya, masih ke gereja, ya, masih dengar khotbah, masih ikut pelayanan, tapi sebenarnya kerohaniannya tertidur. Kerohaniannya tidak oke, ya. Secara kelihatannya dari luar masih oke, tapi kerohanian di dalam tidak oke karena tertidur. Firman Tuhan mengatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Itu merupakan ajakan dari Paulus kepada jemaat di Efesus yang dia panggil sebagai anak-anak terang. Jadi sebagai anak-anak terang kita harus bangun dari tidur, sadar identitas kita sebagai anak terang yang sudah ditebus. Ayo tinggalkan perbuatan lama yang mencintai dosa, hidup dalam keinginan daging, yang membinasakan dan membawa kepada kematian. Bangun dari kemalasan imanmu, bangun dari dosa dan kejahatanmu, bangkit dari kematian iman percayamu, sehingga Kristus bercahaya atasmu. Saudara, dikatakan tadi Efesus tidur. Ini berbicara mengenai kemalasan rohani. Jadi kita berada di kemalasan rohani. Maka kalau hidup kita ada di kemalasan rohani, maka kita akan menuju kepada kematian rohani. Jika kehidupan rohani kita mati, maka kita tidak akan mempunyai pengharapan lagi. Banyak orang Kristen menjalani hidupnya seperti mereka tertidur, bahkan rohaninya mati. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Oleh karena itu dikatakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Satu kali datanglah ke malaikat Tuhan kepada Zakaria dan berbicara demikian. Lalu dibangunkanlah aku, kata Zakaria, seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Saudara, dikatakan malaikat membangunkan dia dan dia berkata seperti orang dibangunkan dari tidurnya. Berarti dia tidak tidur secara jasmani karena dia bilang seperti dibangunkan. Berarti yang dibangunkan oleh malaikat itu adalah spiritnya, yaitu rohnya. Karena malaikat itu kan spirit, roh. Malaikat mau kasih lihat, tapi dia tidak bisa lihat, spiritnya tertidur. Maka spirit itu harus dibangunkan supaya kita bisa melihat dan apa yang Tuhan bisa kasih lihat pada kita. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita tidak pernah bisa melihat berkat Tuhan yang diberikan pada kita. Kita nggak bisa lihat pertolongan yang Tuhan berikan pada kita. Karena kita sedang tidur. Ada hal-hal yang Tuhan ingin kasih lihat pada kita. Tapi kita tidak bisa lihat karena kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Iman kita mati. Pengharapan kita mati. Hidup kita gelap. Dan Kristus tidak percaya dalam hidup kita. Saudara, oleh karena itu jangan sampai ada spirit kita tertidur. Artinya
kita nggak lagi tajam rohani kita nggak lagi kita nggak lagi wake up. Yesaya 61 mengatakan rise and shine. Ya. Kita harus bangkit dari depresi rohani kehidupan kita. Terkadang menghadapi keadaan hidup yang kita jalani, itu bisa membuat kita stres dan depresi. Itu yang mempengaruhi keadaan spirit kita. Kita membuat kita tidak semangat. Tanpa bisa kita tertidur spiritnya. Apalagi kita kadang-kadang tidak on fire. Kita dengar khotbah, ikut doa, itu cuma satu rutinitas ya, ke gereja sebagai kewajiban. Tidak ada sesuatu yang timbul menggairahkan dalam hidup kita. Seperti Tuhan tegur pada jemaat di Efesus, kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kita nggak lagi on fire, saudara. Saudara, ada tekanan di tengah keluarga, tekanan dalam hidup kita. Businessman yang alami tekanan, ya, menghadapi kegoncangan dunia yang penuh tekanan. Bahkan firman Tuhan berkata akhir zaman akan terjadi satu tetanik kehidupan, masa-masa yang sulit dan sukar. Sampai Yesus berkata, di saat itu masihkah ada iman di bumi? Banyak persoalan yang harus kita hadapi, kita lewati. Karena itu kita perlu bangun dan berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya masih ada iman kita di tengah-tengah penderitaan yang akan ada di goncangan di dunia ini. Saudara, manusia bisa lihat yang dari luar, ya kelihatannya oke. Tapi kadang-kadang dalam kita ini nggak oke. Karena tuh kita mesti wake up, berjaga-jaga. Kalau kita sakit, kita perlu pertolongan dokter. Dan hidup ini kita perlu Yesus. Minta pertolongan dia. Dia penolong dalam kesesakan. Sungguh sangat terbaik. Firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Di manakah datangnya pertolongan? Pertolongan hanya ada dalam Yesus Kristus. Saudara, hidup ini bukan soal kenyamanan. Melainkan hidup yang bersama Kristus itu adalah sumber kenyamanan. Karena hidup kita bukan karena kita ini berhubungan dengan wifi, ya, berhubungan dengan segala yang di dunia ini. Tapi hubungan kita yang sejati adalah hubungan yang ada di dalam Yesus Kristus. Apa yang bisa membuat orang tertidur? Satu, penderitaan. Penderitaan bisa membuat orang tertidur. Contohnya istrinya Ayub. Sudah terbiasa nyaman. Ayub diberkati luar biasa. Sampai suatu ketika ada sesuatu wabah yang dialami oleh keluarga Ayub. Mana Ayub mengalami sakit penyakit. Anaknya mati semua. Peliharaannya mati. Makanya sampai istri Ayub bilang sama suaminya. Dikatakan, masihkah kamu menyembah Tuhan? Untuk itu. Saudara. Imannya sudah nggak ada, saudara. Omongannya sudah lain. Tapi Ayub seorang yang tetap konsisten kepada Tuhan. Dia katakan, kamu perempuan gila. Saudara, penderitaan bisa membuat orang tertidur. Yang kedua, kenyamanan juga bisa membuat orang tertidur. Karena kenyamanan bikin orang masuk dalam zona nyaman. Comfort zone, contohnya juga Salomo, Simpson. Karena kenyamanannya, kekayaannya, ya, kekuatannya, dia masuk dalam satu comfort zone yang enak. Dan di tengah-tengah kenyamanan itu ada banyak sekali jebakan-jebakan yang paling banyak ditemukan. Di dalam kenyamanan masuk dalam hidup kita jadi enak. Hal yang sama, umpamanya kita lihat pada waktu dulu pandemi kan orang-orang ke gereja online. Orang sudah terbiasa online, merasa nyaman, ya gereja di rumah, ya nggak ngasih persembahan, ya lihat online sambil makan, nggak serius, sambil tidur dan sebagainya. Ya. Orang jadi nyaman, hingga akhirnya mereka malas untuk ke gereja.
Saudara, kalau kita tertidur, kita nggak bisa menangkap pesan Tuhan yang menuntun hidup kita, yang membimbing kita untuk senantiasa kita ada di jalan yang benar. Kalau kita tidak bisa menangkap pesan Tuhan, seringkali kita jalannya miring ke kiri dan ke kanan. Dan akhirnya kita tidak berjalan di jalannya Tuhan. Dan kita menjadi orang Kristen yang liar, hidupnya sembarangan, sehingga janji Tuhan yang berkata apa yang kamu kerjakan menjadi berhasil, tidak menjadi kenyataan dalam hidup kita. Karena jalan kita miring ke kiri dan ke kanan. Saudara, sejarah perjalanan hidup kita inilah yang harus kita perhatikan. Karena apa? Karena ini yang membawa waktu kita pulang ke rumah Bapa. Dan ini yang menentukan hidup berkekalan. Jadi isi hidupmu dengan yang baik, itu yang harus kita bertanggungjawabkan. Selain bangun, hidup kita harus berhati-hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dan segala kewaspadaan, artinya salah satu dalam hidup kita harus kita jaga, jangan sembrono itu. Saudara, ketidakhati-hatian itu banyak menjerumuskan orang. Tidak hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Saudara, kita bisa terjerumus. Tidak hati-hati memilih apa yang harus kita kerjakan juga dalam bekerja. Itu bisa membuat kita gagal. Tidak hati-hati dalam setiap perkataan yang kita ucapkan. Itu juga akan membuat kita fatal. Karena mati hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Tidak hati-hati dengan apa yang kita lihat, yang kita dengar. Itu mempengaruhi iman kita. Saudara, tidak hati-hati dapat menghasilkan hal-hal yang sangat berbahaya dalam hidup kita. Tidak hati-hati dalam kekristenan, saudara. Pelan-pelan, saudara, kita akan mundur dari Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat realitas Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan firman Tuhan sebagai rambu-rambu dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak jatuh dan terjerumus di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Hidup kita sering mengalami jatuh bangun. Karena kita sering cuek, ya, melanggar firman Tuhan. Kita sering tidak peduli akan firman. Kita sering masa bodoh, tahu firman, tapi kita cuek dengan iman kita. Kita merasa sering masa bodoh dan kekristenan kita. Mau nggak mau ya beginilah saya. Saudara, nggak bisa, saudara. Kita sering masa bodoh dan kerohanian kita. Ya sudah, inilah saya, mau diapakan. Saya memang orangnya begini, nggak bisa, saudara. Kita sering merasa masa bodoh dalam saat-saat teduh kita yang tidak kita perhatikan. Saudara, sehingga kita sering serba instan dalam mengambil keputusan. Kita sering instan di dalam mengambil keputusan. Saudara, banyak hal terjadi karena kita tidak hati-hati. Kita harus waspada. Jangan sembrono, jangan cuek. Jaga hatimu. Banyak orang yang tidak peduli dengan hatinya, tetapi lebih peduli dengan kondisi dompetnya. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Artinya, kualitas hidupmu sangat ditentukan oleh kualitas hatimu. Oleh karena itu, jangan sembrono dengan hati. Oleh karena itu, hati harus betul-betul dijaga. Kalau tidak dijaga, akan salah langkah. Setiap orang, setiap keadaan, setiap situasi akan menaburkan benih-benih di dalam hati. Dan kita harus waspada. Benih yang mana yang boleh masuk di hati kita? Benih yang mana yang tidak boleh masuk di dalam hati kita? Apalagi yang kita simpan dalam hati kita. Banyak di hari-hari ini orang Kristen yang tidak waspada hidupnya. Tidak peka dengan apa yang ada di sekitar kita. Baik di tengah keluarga, tempat kerja, gaya hidup di dunia ini. Enggak peka. Lewat sosial media kita anggap biasa dan kita tidak peka sehingga kita jadi sembrono. Saudara, jangan heran. Semua membawa pengaruh kerohanian yang besar. Kita harus bangun dan berjaga-jaga. Kenapa orang Kristen tidak berhati-hati? Satu, karena tidak paham akan firman.
secara utuh, secara lengkap, secara benar. Seringkali kita cuek untuk dengar firman. Kita cuek merenungkan firman Tuhan. Kita cuek saat teduh, kita cuek akan kerohanian kita. Bagaimana kita bisa lihat? Dengan apa yang kita dengarkan, kita lihat. Kalau kita tidak bisa melihat dari sisi firman, akibatnya kita akan melihat dari sisi kenyataan. Kalau kita nggak punya firman, saudara, kita akan melihat segala sesuatu dengan sisi kenyataan. Dan ini berbahaya. Karena kenyataan ini akan menyeret kita dan akan menghancurkan iman kita, menghancurkan percaya kita pada Tuhan. Karena kenyataan ini akan berbicara lebih keras. Tapi kalau firman berbicara lebih keras pada kita, maka saya percaya kita akan bangkit, iman kita bertumbuh, dan kita akan tidak melihat kenyataan, tapi kita akan melihat firman Tuhan, yakini firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus suka dengan firman Tuhan, suka dengan pelayanan hidup baik, tapi pertanyaannya, apakah kita suka dengan firman Tuhan? Ada banyak orang tertarik dengan pesan dari sebuah khotbah, lebih dari firman Tuhan sendiri. Saudara tahu, yang memerdekakan hidup kita dari segala sesuatu adalah firman Tuhan. Memerdekakan dari sakit penyakit, memerdekakan dari segala belenggu, memerdekakan dari segala masalah kita adalah firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus belajar, renungkan firman Tuhan, cinta akan firman Tuhan. Saudara, umatku binasa tanpa pengetahuan firman Tuhan. 2, nggak berhati-hati karena ingin cepat sukses dan cepat kaya. Banyak orang yang ingin cepat kaya, maka hidupnya nggak berhati-hati. Orang yang ingin cepat kaya bisa terjatuh dalam berbagai pencobaan. Karena apa? Mementingkan diri sendiri lebih daripada keinginan Tuhan. Yang ketiga, nggak bisa dinasihati. Saudara, ketika kita nggak bisa dinasihati, nggak pernah dengar, malah bilang, kamu tuh sok berani, nggak bisa dinasihati. Padahal itu pilihan saudara dan keputusan saudara. Pertempuran yang terjadi saat ini ada di dalam pikiran kita. The battle is in your mind. Karena itu Paulus berkata, barui akal budi, barui cara pandangmu sesuai firman Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah sungguh-sungguh adalah penyertaan Tuhan. Kita harus barui cara pandang kita sesuai firman Tuhan. Apa yang di dunia ini, opini dunia ini berikan belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan dipercayai. Bacaan, tontonan yang kita baca, yang kita tonton bisa mempengaruhi pikiran kita. Oleh karena itu, perbarui pikiran kita. Saudara, kita percaya bahwa peperangan itu ada dalam pikiran kita. Kalau kita nggak ngerti, saudara, kita bisa saudara. Oleh karena itu, belajar firman Tuhan. Saudara, yang keempat kita lihat, sadar atau tidak sadar, hidup kita ini sangat tergantung dari gadget, saudara. Saudara, kita lihat ibadah online dari gadget, belanja dari gadget, berita-berita dari gadget, hiburan-hiburan, semua melalui gadget. Dan semakin kita memakai gadget yang lebih melebihi daripada kita merenungkan firman Tuhan, ini akan menghubungkan kita ke dunia maya. Dan setiap orang akan terinput dan masuk dalam ide-ide dunia. Saudara, segala ada di sosial media, masuk dalam pikiran kita, mengotori pikiran kita, menyeret kita, mengikat kita, bahkan menyesatkan kita. Saudara, kita lihat orang-orang sekarang bangun pagi, pertama yang diambil adalah gadget. Waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan semakin lama semakin hilang. Semakin lama semakin hilang. Dan hati kita akan menjadi terjerumus dan tidak akan menjadi orang yang peka kepada firman Tuhan. Saudara, biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan sungguh-sungguh kita tidak akan melupakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, ya apa saudara? Kalau kita lihat saat ini, tahun ini kita akan melihat ada banyak perubahan dalam hidup kita. Maka ada 3 hal saudara yang harus kita berhentikan. Kita harus berhenti membiarkan hati kita ini mengembara diisi oleh apa di dunia ini.
hawa nafsu dunia, masalah-masalah dunia, keadaan dunia. Jangan biarkan hatimu diisi dengan apa yang di dunia. Kedua, berhenti memungut sesuatu yang sudah Tuhan empaskan, yaitu manusia lama yang sudah Tuhan ganti dengan manusia baru. Jangan dipungut kembali, ya. Kebiasaan yang lama, dosa yang lama, jangan dipungut kembali. Kita ini sudah ciptaan baru. Yang ketiga, berhenti menyimpan sampah dalam hatimu. Sampah amarah, kebencian. Kadang-kadang orang masukkan sampah dalam kehidupan kita. Kita nggak salah, kita disakiti, ya, kita dibenci, ya, dimasuki sampah dalam kehidupan kita. Tapi biar itu dilempar dari hidup kita buang semuanya. Karena semakin sampah itu disimpan, semakin busuk. Nggak ada sampah itu yang disimpan dan menjadi wangi dan jadi baik. Semuanya akan menjadi busuk. Karena itu buang segala sampah-sampah yang masuk dalam hati kita. Maka kalau sampah-sampah itu masuk, kita pendam dalam hati kita, maka sesuatu yang baik yang dari Tuhan tidak pernah masuk dalam hidup kita, karena hati kita sudah penuh sampah. Jadi buang sampah-sampah yang kotor, biarlah yang baik, dan Tuhan berikan firman Tuhan masuk dalam hidup kita. Maka saya percaya firman Tuhan masuk dalam hidup kita, kita lakukan, kita perhatikan, kita renungkan, ya, kita lakukan sesuai firman Tuhan. Maka saya percaya apa saja yang kamu kerjakan membuat kamu berhasil, dan saudara akan menjadi orang-orang yang punya semangat berkati Tuhan yang luar biasa. Saudara, penuaian adalah jadi bagian saudara. Amin. Saya akan berdoa untuk semua yang ada di Zoom pagi hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan juga. Kami percaya Tuhan, biarlah firman yang sudah ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Biarlah kita mau bangun hidup kita dengan sesuatu yang baik dan dari Tuhan. Kita percaya Tuhan, kita semua diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, karena firman Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita akan jaga hidup kita, saudara, tidak dengan hidup dengan sia-sia. Kita perhatikan cara hidup kita, maka semua daripada kita yang bekerja diberkati Tuhan, rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, yang sekolah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin.